Bab 327. Shanghai berubah. Apa? Mendengar suara di luar pintu. Lin Qingge dan Jiang Ruolin tertegun sejenak. Keduanya terkejut. Tendang, tendang, tendang. Saat berikutnya, sosok yang agung dan heroik masuk dengan megah. Itu Qin Feng. Dia memandang Lin Qingge sambil tersenyum. Matanya dipenuhi kehangatan yang menyentuh. Qingge, aku kembali. Qin Feng. Lin Qingge sangat bersemangat saat melihat Qin Feng sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Burung kecil itu bersandar di pelukannya dan menolak untuk melepaskannya. Membuatku takut sampai mati. Hebat. Qin Feng, kamu kembali. Bersikaplah baik. Qin Feng mengusap rambut wanita kecil di pelukannya dan berkata sambil tersenyum. Maaf telah membuatmu khawatir. Aku tidak. Apakah kamu kembali baik-baik saja? Kamu harus berhati-hati agar tidak hamil. Mata Jiang Ruolin melebar dan dia menatap Qin Feng dengan tidak percaya. Dengan keterkejutan tertulis di seluruh matanya. Qin Feng, kamu benar-benar kembali hidup-hidup. Bukankah keluarga Du membunuhmu? Meskipun Jiang Ruolin tidak benar-benar ingin Qin Feng mati karena dia tidak memiliki keluhan atau dendam. Tapi dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Itu adalah keluarga Du dari Raja Shanghai, yang memiliki akar yang kuat dan kuat. Dikatakan bahwa mereka memiliki puluhan ribu penjaga elit di bawah komando mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada ribuan ahli seni bela diri. Dengan kekuatan ini, bahkan istana kekaisaran pun tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Tanpa diduga, Qin Feng membunuh putra Du Leiting. Dan terjadi pertumpahan darah. Tetapi Du Leiting tidak mencabik-cabiknya hidup-hidup. Meskipun dia adalah Panglima Departemen Perang, dia tidak layak membawa sepatu untuk keluarga Du. Bagaimana ini mungkin? Hah, tanda seru petik 2. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan bangga, keluarga Du bukan apa-apa. Bukan berarti siapa yang membunuh siapa. Keluar sesuatu yang serupa. Nak, kamu terus mengatakan kamu akan menyelesaikan masalah dengan Du Leiting. Tapi kamu pasti ketakutan di tengah jalan. Kamu tidak melihat Du Leiting sama sekali. Tapi kabur kembali lebih awal. Kamu tidak akan hidup sama sekali. Benarkan? Petik 2 titik. Petik 2. Haha. Qin Feng tertawa. Nona Jiang, kamu benar-benar imajinatif. Sayang sekali jika tidak menulis novel. Kamu adalah hama. Jiang Ruolin, yang ketakutan dengan tebakannya sendiri, tiba-tiba menjadi pucat dan berseru, sungguh sebuah tragedi. Keluarga Du pasti mencarimu kemana-mana. Tetapi kamu masih ingin kembali. Datanglah padaku, datanglah ke keluarga Jiang. Aku dibunuh olehmu. Tidak. Aku harus melarikan diri. Khawatir keluarga Du akan datang untuk membunuhnya. Jiang Ruolin sangat ketakutan sehingga dia tidak berani tinggal. Dia mengemasi barang-barangnya di tempat dan bersiap untuk melarikan diri. Tidak perlu. Saat ini, Qin Feng tiba-tiba berkata dengan tenang, anjing tua Du sudah mati. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Du di Shanghai. Memutar matanya dan berkata, membual. Kamu berbicara omong kosong lagi. Didi, tiba-tiba. Teleponnya berdering keras dan dia menerima pesan. Ya Tuhan, dia menunduk dan terkejut. Ada apa? Lin Qingge juga menjadi sedikit gugup dan bertanya dengan cepat. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Du membantai kota ini? Jiang Ruolin hampir tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Tetapi di bawah pertanyaan Lin Qingge, dia tampak seperti baru saja melihat hantu dan membacanya dengan gemetar di tempat. Hari ini, Tuan Muda Longmen memimpin 800.000 pasukan elit untuk tiba di Shanghai. Di alun-alun pusat Shanghai, mereka membantai keluarga Du dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Apa? Lin Qingge juga terkejut saat mendengar ini. Tangan Jiang Ruolin yang memegang telepon gemetar putus asa, dan hatinya terkejut. Tuan Muda Longmen lagi. Setelah beberapa saat, Lin Qingge kembali sadar. Dia tahu bahwa Tuan Muda Longmen yang legendaris sebenarnya adalah Presiden misterius grup Feng Yun, yang diam-diam telah membantunya berkali-kali di kota Donghai sebelumnya.
Tapi saya tidak menyangka Tuan Muda Longmen akan menjadi penyelamat lagi kali ini. Semua ini sungguh suatu kebetulan. Ya Tuhan, sungguh sulit dipercaya. Jiang Ruolin membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih dan bergumam. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Du, yang berakar di Shanghai dan telah berkuasa seumur hidup, akan benar-benar mati di tangan dari Longmen. Saya khawatir mereka sendiri juga tidak mengharapkannya. Petik 2. Pada saat ini, Qin Feng meraih tangan Lin Qingge dan berkata sambil tersenyum, "Qingge, saya bilang ada jalan. Tidak perlu takut dengan balas dendam keluarga Du." Saat ini, Jiang Ruolin berkata, "Qin Feng, jangan terlalu bangga. Kamu berbicara seolah-olah kamu menghancurkan keluarga Du. Kali ini, jadilah senang. Jika Anda tidak seberuntung itu, Anda akan dipukuli oleh keluarga Du sekarang. Jika Anda mati, Anda harus berterima kasih kepada Tuan Muda Longmen. Saya hanya tidak tahu, apa artinya Tuan Muda Longmen yang legendaris dan agung itu seperti apa." Aku tahu, Qin Feng menunjuk ke wajahnya. Dan aku hampir sama. Omong kosong lagi. Jiang Ruolin memutar matanya ke arahnya dan tidak percaya sama sekali. Tuan Muda Longmen adalah pahlawan yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan orang lain? Tanda tanya. Dihadapkan pada penghinaan Jiang Ruolin, Qin Feng hanya tersenyum misterius dan tidak menjelaskan apapun. Dia tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Muda Longmen. Kalau tidak, pasti akan menimbulkan sensasi. Pada saat yang sama, tidak hanya Jiang Ruolin, seluruh masyarakat kelas atas di Shanghai, keluarga besar kaya, dan keluarga emas lainnya juga memperhatikan tindakan keluarga Du. Sekarang, saya menerima berita ini pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi gila. Ya Tuhan, bukankah ini benar? Keluarga Du, Raja Shanghai dan Haihai, telah diwariskan selama ratusan tahun dan memiliki kekayaan besar, tetapi berakhir seperti ini. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Kapan keluarga Du memprovokasi Longmen? Tuan Muda, saya tidak menyangka keluarga Du akan mati seperti ini. Dalam hal ini, Qin Feng beruntung. Tidak, dia menyelamatkan nyawanya. Setelah menerima berita itu, seluruh masyarakat kelas atas di Shanghai terkejut. Kematian keluarga Du menyebabkan keributan. Du Tingting benar-benar tidak beruntung. Tidak baik memprovokasi siapapun. Tapi itu benar-benar tidak baik. Tidak heran dia memprovokasi Tuan Muda Longmen. Bagaimanapun, Longmen memiliki prajurit dan tuan yang kuat. Dan ada 800.000 orang elit di bawah komandonya. Bahkan jika keluarga Du adalah Raja Shanghai, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Longmen, kekuatan paling kuat di dunia? Musuh. Adapun Qin Feng, Komandan Departemen Perang, dia benar-benar beruntung kali ini. Jika Tuan Muda Longmen tidak menghancurkan keluarga Du, dia pasti akan mati dan abunya akan mati telah tersebar. Pada saat yang sama, lebih banyak orang telah melihat kengerian Longmen melalui kejadian ini, dan takut akan hal itu. Terutama 11 keluarga emas yang tersisa. Dan semua orang dalam bahaya bersama keluarga Du. Runtuhnya kota Shanghai. Banyak hal mungkin berubah di Shanghai. Bab 328. Pacarku muncul. Larut malam. Jepang. Sebuah rumah mewah. Seorang pria yang mulia dan tampan, dengan mata merah dan amarah yang diliputi kesedihan, menengadah ke langit dan meraung, "Ayah, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki ketiga, adik perempuan, kamu meninggal dengan sangat menyedihkan." Qin Feng, "Don, aku tidak akan membalas dendam untuk ini, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Dan Tuan Muda Longmen, aku, Duhu, bersumpah bahwa aku akan melawanmu sampai akhir dan memenggal kepalamu untuk memberi makan anjing-anjing itu." Itu tidak lain adalah Duhu, putra kedua mantan Raja Shanghai Du Leiting. Baru saja, dia menerima kabar dari Shanghai bahwa semua orang di keluarga Du telah dibunuh dan dikuburkan di makam pendosa Shanghai. Di antara mereka, termasuk kakak tertuanya Du Long,
kakak ketiga Du Bao, kakak keempat Du Yuyan, dan bahkan ayahnya Du Leiting sudah meninggal. Dan orang yang membunuh saudara ketiganya Du Bao adalah seorang anak laki-laki bernama Qin Feng. Yang lainnya semuanya mati di tangan Tuan Muda Longman. Du Hu kini menjadi satu-satunya anggota keluarga Du yang masih hidup. Keluarganya telah meninggal, dan dia tidak memiliki kerabat lagi. Hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia sangat membencinya. Titik titik titik. Tendang, tendang, tendang. Pada saat ini, seorang wanita mengenakan kimono merah masuk dengan anggun dan bermartabat. Fitur wajah yang indah dan pesona dewasa yang menarik. Sangat indah dan menyentuh. Wanita ini adalah wanita tertua Mitsui Zaibatsu Jepang. Istri Du Hu. Mitsui Meidaizi. Meidaizi. Mata Du Hu berkaca-kaca. Dia segera meraih tangan istrinya dan berkata dengan sedih dan marah dengan gigi terkatup. Aku akan menemui ayahmu dan meminjam 10.000 tentara elit untuk melawan ke Shanghai. Balas dendam. Keluarga Duku. Pada saat ini, Du Hu sangat kejam. Dia tidak sabar untuk segera memimpin rakyatnya kembali ke kota Shanghai untuk membunuh Qin Feng terlebih dahulu. Dan kemudian Tuan Muda Longman. Dia ingin membalas dendam. Tidak, tanpa diduga. Mitsui Meidaizi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Saya sudah mengetahui masalah ini. Dan saya telah meminta jaringan intelijen global Mitsui Zaibatsu untuk menyelidikinya. Tuan Muda Gerbang Naga itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kurang dari Markis Wu. Sulit untuk menemukan lawan. Orang biasa akan mati. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Saya khawatir kita harus mencari cara lain. Ngomong-ngomong, ada juga orang yang membunuh saudaramu Du Bao. Qin Feng. Dia sekarang adalah komandan Departemen Perang Shanghai. Dan dia tampaknya sangat kuat. Petik 2 petik 2. Ah, apa yang harus aku lakukan? Midaiko Mitsui berkata sambil tersenyum. Ayah berkata bahwa keluarga Mitsui kami tidak akan pernah berdiam diri dan membantumu. Baru saja, ayah telah memutuskan untuk mengirimkan guru yang tiada taranya untukmu tangani sendiri Qin Feng dan Tuan Muda Longman. Siapa itu? Du Hu bertanya dengan cemas. Mitos seni bela diri. Master Pedang Musashi. Mata Midaiko Mitsui panas. Seolah dia memanggil nama pahlawan yang mengejutkan. Itu dia. Du Bao sangat bersemangat saat mendengar ini. Master Pedang Musashi. Orang ini saat ini adalah orang nomor 1 dalam seni bela diri Jepang. Dan dia adalah pembunuh 1.000 orang yang terkenal. Dikatakan bahwa ketika Musashi masih muda, dia pernah pergi ke kerajaan Xia besar dan berhadapan dengan 10 besar di peringkat besar Xia. Dia menyapu bersih satu kekalahan pun. Kekuatannya adalah Dao Hou yang menakutkan. Hebat. Du Hu sangat bersemangat dan berkata dengan terkejut, jika Master Pedang mengambil tindakan, baik Qin Feng maupun Tuan Muda Longman tidak akan menjadi lawannya. Meidaizi. Saya akan menunggu. Sudah terlambat. Aku ingin membalaskan dendam keluarga Du secepat mungkin. Katakan pada ayahmu untuk meminta ahli pedang keluar secepat mungkin. Mitsui Meidaizi mengangguk dan setuju. Di sisi lain, Shanghai dan Haihai. Pada hari kedua setelah keluarga Du dihancurkan, Qin Feng dan Zhu Xiaojun datang ke rumah keluarga Du bersama-sama. Sekarang, kecuali Du Hu, yang tinggal jauh di Jepang, semua anggota keluarga Du telah meninggal, dan semua orang telah membayar harga yang pantas mereka terima. Du Jiagui adalah kepala dari 12 keluarga emas di Shanghai. Telah diwariskan selama ratusan tahun, dengan energi yang sangat besar dan kekayaan yang setinggi langit. Dan sekarang, semua kekayaan akan diambil alih oleh Qin Feng. Properti keluarga Du terlalu besar. Zhu Xiaojun memanggil ratusan murid Longman dan melakukan inventarisasi tanpa henti. Mereka bekerja dari pagi hingga sore. Dan akhirnya menyelesaikan inventarisasi segala sesuatu di rumah keluarga Du. Segera, Zhu Xiaojun datang untuk melapor. Tuan Muda, setelah dihitung, harta keluarga Du adalah sebagai berikut. 150 miliar uang tunai di rekening. Lebih dari 1.000 keping materi surgawi dan harta duniawi.
Lebih dari 800 keping kaligrafi dan lukisan antik. Di Daxia, real estate total ada lebih dari 50 villa. 2 jalan komersial di Hudong dan Hunan juga dimiliki oleh keluarga Du Zongxin di Shanghai. Petik 2. Segala jenis kekayaan. Jika dijumlahkan, bernilai harga setinggi langit. Dan itu hanya sebagian saja. Menurut penyelidikan, Du Leiting telah mentransfer semua kekayaan besar yang diperolehnya dengan berkolusi dengan orang Jepang ke Jepang untuk berjaga-jaga. Namun yang tersisa di negara ini masih berupa jumlah yang sangat besar. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga Du selama 1 abad terakhir. Tapi sekarang, semuanya milik Qin Feng. Sebelumnya, Du Long, putra tertua keluarga Du, telah memasang jebakan di rumah lelang dan menipu Qin Feng sebesar 90 miliar. Qin Feng juga telah lama berjanji bahwa keluarga Du akan mengembalikan semua modal dan keuntungan. Sekarang, itu adalah sebuah ramalan. Kekayaan luar biasa yang dibayarkan saat ini, jika dijumlahkan, bernilai 90 miliar yang tidak diketahui jumlahnya. Dan semua ini adalah akibat dari kejahatan keji keluarga Du dan kehancuran mereka sendiri. Pada saat yang sama, karena kemarin, Qin Feng memimpin 800.000 elit longmen untuk membasmi keluarga Du. Dan pola Shanghai yang telah berlangsung selama ratusan tahun juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Du Leiting dulunya adalah Raja Shanghai dan Hai. Tetapi sekarang setelah dia meninggal, Qin Feng telah menjadi raja yang berada di atas semua keluarga emas. Sejak saat itu, hanya ada satu raja Shanghai dan Hai, yaitu Qin Feng. Meskipun Qin Feng hanya membunuh Du Bao, putra ketiga Du Leiting, anggota keluarga Du lainnya dikatakan telah dibunuh oleh Tuan Muda Longmen. Tapi kekuatan Qin Feng juga menakutkan. Bagaimanapun, bahkan keluarga Du yang paling kuat pun telah tiada. Di antara 11 keluarga emas yang tersisa, siapa lawan Qin Feng? Dan siapa yang bisa menjadi musuhnya? Semua orang telah melihat nasib keluarga Huo. Pada pesta ulang tahun, Qin Feng menyebabkan rumah runtuh dan seluruh rumah runtuh. Bahkan Hong Gaixi, tuan muda dari keluarga Hong yang menemukan kekuatan Wu di dunia seni bela diri kuno, dengan mudah dihancurkan oleh Qin Feng dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatannya kini tak tertandingi di Shanghai. Dan semua keluarga kaya harus tunduk padanya. Pada saat ini, ada ledakan kebisingan di luar rumah keluarga Du. Apa yang terjadi? Qin Feng mengerutkan kening. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Secara logika, dia sudah tak terkalahkan di Shanghai dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah lagi. Tendang. Pada saat ini, Zhu Xiaojun berlari cepat lagi, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan melapor ke Qin Feng. Tuan muda, seseorang sedang mencarimu di luar, dan mereka bilang mereka adalah pacarmu. Keluar dan lihat. Bab 329. Pacar sejati. Pacar perempuan. Qin Feng sangat terkejut saat mendengar ini. Dia memang punya pacar. Lebih dari satu. Selain tunangannya Lin Qingge, yang sedang mengandung anaknya, Ning Qingsui, putri tertua dari keluarga Ning yang berada jauh di ibu kota kekaisaran, tentu saja juga penting. Kedua wanita ini kini telah menjadi eksistensi yang tidak bisa ia lepaskan. Tapi keduanya tidak tahu bahwa mereka adalah orang yang paling berkuasa di dunia, dan Tuan Muda Longmen seharusnya tidak menemukannya di sini. Siapa itu? Tanya Qin Feng. Ini. Zhu Xiaojun menggaruk kepalanya dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau tidak, kamu harus pergi dan menemui mereka secara langsung. Terlalu banyak. Petik 2. Mendengar ini, Qin Feng tercengang lagi. Jadi, sepertinya ada lebih dari satu. Qin Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya. Wanita yang dia cintai hanyalah Qingge dan Qingsui. Bagaimana bisa begitu banyak orang yang dilebih-lebihkan? Jadi, dia keluar dengan rasa ingin tahu. Ingin melihat apa yang terjadi. Tapi dia tetap memakai topeng emas.
Topeng itu menyembunyikan penampilannya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam dan heroik, yang memberinya aura yang sangat misterius. Sekilas saja memiliki keagungan yang luar biasa. Titik titik titik. Ketika Qin Feng keluar dari gerbang keluarga Du, dia tertegun dan tercengang melihat pemandangan di depannya. Saya melihat lautan manusia di luar rumah Du. Ratusan wanita dari keluarga kaya dan bangsawan di Shanghai berkumpul di sini. Mereka memiliki temperamen yang mulia, riasan yang indah, dan pakaian yang mewah. Dengan begitu banyak remaja putri berkumpul, tempat itu tidak terlalu ramai. Itu tampak seperti taman, dengan burung-burung pengicau dan burung-burung yang beterbangan berlomba-lomba mencari keindahan. Di saat yang sama, ada mobil-mobil mewah yang melaju ke sini satu demi satu. Semakin banyak wanita kaya yang datang dengan penuh semangat. Titik titik titik. Ini, Qin Feng tertegun sejenak, sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Sekarang, lihat, Tuan Muda Longmen akan keluar. Petik 2. Tiba-tiba, kerumunan yang sudah berisik itu meledak menjadi kegembiraan dan menjadi lebih hidup. Para wanita yang hadir pun heboh saat melihat Qin Feng yang mengenakan topeng emas dan memiliki aura misterius, layaknya penggemar yang bertemu dengan idolanya. Arus orang yang tak ada habisnya mengalir ke depan. Mata mereka lebih panas dari matahari, memperkenalkan identitas mereka satu demi satu. Tuan Muda, saya adalah putri wakil penguasa kota Shanghai, Feng Qiushuang. Saya menyukai Anda. Tuan Muda, saya putri tertua dari keluarga Xia, Raja Kapal, Xia Momo. Saya mengagumi Anda untuk waktu yang lama. Tuan Muda, saya Hu Presiden Kamar Dagang Maritim. Jika memungkinkan, saya berharap dapat bertemu Anda sendirian. Saya harap Anda dapat menikah dengan saya. Petik 2 titik 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 petik 2. Semua wanita ini memiliki mata yang panas dan sangat bersemangat. Mereka tidak sabar untuk memamerkan kecantikan mereka di depan Qin Feng, dan menyatakan cinta mereka kepada Qin Feng di depan umum. Di saat yang sama, mereka juga membawa berbagai oleh-oleh. Beberapa yang lebih berlebihan bahkan membawa gerobak mahar dan langsung melamar. Adegan itu sebanding dengan seorang superstar yang mengejar seorang bintang. Sungguh mencengangkan. Dan Qin Feng langsung diliputi oleh lautan burung dan kupu-kupu. Hadiah yang tak terhitung jumlahnya dengan paksa dimasukkan ke dalam pelukannya. Semua wanita mendatanginya dengan tergesa-gesa dan mencoba yang terbaik untuk memeluknya. Ingin sekali melemparkan diri ke dalam pelukannya. Meskipun para pahlawan menyukai keindahan, jumlahnya begitu banyak sekaligus, dan mereka semua bergegas menerkamnya. Lindungi Tuan Muda. Melihat situasinya akan menjadi tidak terkendali, Zhu Xiaojun segera memberi perintah dan memimpin sekelompok murid Longmen untuk bergegas maju dan mencoba yang terbaik untuk memblokir para wanita muda. Qin Feng akhirnya lolos. Titik titik titik. Zhu Xiaojun. Qin Feng bertanya dengan rasa malu. Apa yang terjadi? Tuan Muda. Tidak heran. Zhu Xiaojun menjelaskan. Kemarin, Anda memimpin 800.000 elit Longmen untuk memusnahkan semuanya pasukan dalam satu gerakan. Keluarga Du, kamu sekarang adalah raja baru Shanghai. Jadi, semua keluarga kaya telah mengirim wanita bangsawan mereka untuk menemuimu. Mungkin karena mereka ingin menikah. Itu dia, kata Qin Feng sekarang. Dia masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki begitu banyak pacar. Rekan penulisnya adalah dia, Tuan Muda Longmen, yang menunjukkan kekuatannya di Shanghai, membasmi keluarga Du, dan mengejutkan semua keluarga kaya di Shanghai. Dengan cara ini, wajar jika keluarga kaya ingin menikah. Lagi pula, jika Anda bisa mendapatkan dia, Tuan Muda Longmen, sebagai menantu Anda akan memiliki Longmen-Longmen sebagai pendukung Anda. Bukankah itu hanyalah peningkatan kesuksesan yang sangat pesat? Titik titik titik. Apa yang dikatakan Zhu Xiaojun memang benar. Tetapi kenyataannya, sekelompok besar wanita muda yang antusias dari keluarga kaya yang hadir datang bukan hanya untuk menemui Tuan Muda Longmen atas perintah klan mereka, tetapi juga karena mereka mengagumi Tuan Muda dari Longmen.
Lagi pula, wanita mana yang tidak tergoda oleh pahlawan yang kuat dan berkuasa seperti Qin Feng. Tak heran jika wanita begitu antusias padanya dan berbondong-bondong mendatanginya. Saat ini, kerumunan berada di pinggiran. Ya Tuhan, Qingge, kita terlambat. Ada begitu banyak orang. Kita tidak bisa masuk. Jiang Ruolin memandang kerumunan di depannya dan menghela nafas tanpa daya. Hei, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan datang. Lin Qingge tersenyum tak berdaya. Sebelumnya, sahabatku Jiang Ruolin tiba-tiba mengetahui bahwa tuan muda misterius Longmen sedang berada di rumah keluarga Du saat ini. Jadi, dia berpikir untuk datang ke sini untuk mencoba peruntungannya dan bertemu dengan tuan muda Longmen. Jika dia bisa menyenangkannya dan menyukainya, itu akan sangat beruntung. Bagaimanapun, tuan muda Longmen sekarang adalah orang paling berpengaruh di Shanghai. Dan semua orang ingin memiliki hubungan ini. Lin Qingge tidak melakukan apa-apa. Jadi di bawah bujukan sahabatnya Jiang Ruolin, dia juga datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Tanpa diduga, kecuali Jiang Ruolin, tampaknya seluruh keluarga kaya di Shanghai telah menerima kabar tersebut. Begitu banyak orang yang ingin menjilat tuan muda Longmen, dan tekanan persaingan terlalu besar. Berita bahwa Qin Feng, tuan muda Longmen, muncul di keluarga Du menyebabkan kehebohan. Segera, lebih banyak wanita yang keluar dari mobil mewah datang satu demi satu, dan pemandangannya hampir lepas kendali. Ups, dalam sekejap mata, Lin Qingge dan Jiang Ruolin didorong ke tengah oleh para pendatang baru, tidak dapat melarikan diri. Lin Qingge sedikit takut. Lagi pula, dia masih mengandung bayi Qin Feng. Situasi seperti ini terlalu berbahaya. Jika terjadi kesalahan, akibatnya akan menjadi bencana. Qingge, pada saat ini, Qin Feng di kejauhan tiba-tiba melihat Lin Qingge yang terjepit di antara kerumunan, dan matanya tiba-tiba menjadi gugup. Dia takut kekuatan janin Lin Qingge akan menyebabkan kecelakaan. Jadi dia akan meminta Zhu Xiaojun untuk mengusir mereka. Di tengah kekacauan ini, tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Saya adalah pacar sebenarnya dari tuan muda Longmen. Kalian penggemar vulgar tidak cukup berkualitas. Mundur. Bab 330. Sangguan Yunxing datang berkunjung. Apa? Semua orang yang hadir terkejut saat mendengar minuman dingin yang tiba-tiba itu. Siapa itu? Kamu berbicara begitu keras. Apakah kamu berani mengatakan bahwa aku adalah penggemar vulgar dan ingin mati? Hah? Masih ada orang yang tidak menganggap serius keluarga emasku. Petik 2. Anak-anak muda ini para wanita semuanya berasal dari latar belakang bangsawan. Mereka semua adalah wanita tertua dari banyak keluarga kaya di Shanghai. Mereka adalah makhluk terbaik di Shanghai. Mereka yang biasanya dimanjakan dan merendahkan. Namun kini, ada yang berani terang-terangan menyebut mereka penggemar vulgar. Sungguh tidak masuk akal. Mereka tidak bisa menelan nafas ini. Hoa, hoa, hoa. Segera, semua wanita yang hadir menoleh dan melihat ke arah dengan mata cemberut. Mereka ingin melihat siapa yang berani sombong. Saat berikutnya, di hadapan mereka, kecantikan yang menakjubkan muncul di hadapan mereka. Dia berpakaian putih, dengan rambut hitam seperti air terjun, mata seperti bintang, dan fitur wajahnya yang halus dan menawan. Seolah-olah itu adalah hadiah paling eksentrik dari dunia. Pencipta, tunjukkan kecemerlangan suci yang tak tertandingi. Terutama temperamennya yang mulia dan sedikit keren. Aura keren yang tampaknya tidak ada seolah memisahkannya ke dunia yang mandiri. Luar biasa dan luar biasa. Seperti peri dari 9 surga yang turun ke dunia fana. Anda dapat melihatnya dari kejauhan tetapi tidak dapat menjangkaunya. Pada saat ini, begitu dia muncul, seluruh dunia seakan hilang cahayanya. Ratusan wanita muda dari keluarga kaya di sekitarnya semuanya berubah menjadi bebek jelek dan hanya bisa merasa malu pada diri mereka sendiri. Ya Tuhan, segera. Seseorang di tempat kejadian mengenalinya dan sangat terkejut.
Dia adalah wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Sangguan Yunqing, putri tertua dari keluarga Sangguan yang berkuasa. Mengapa dia ada di sini? Baru saja, dia mengatakan bahwa dia adalah pacar sebenarnya dari Tuan Muda Longman. Apakah ini benar? Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, kerumunan berseru, dan semua orang tercengang. Hanya sedikit orang yang tidak mengetahui nama Sangguan Yunqing. Dia adalah putri kaya dari keluarga Sangguan. Gadis cantik dari surga. Mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Pada saat yang sama, 10 dokter kekaisaran terbaik di Imperial Medical Hall semuanya adalah masternya. Selain keterampilan medisnya yang kuat, dia juga seorang ahli seni bela diri. Dia paling terkenal karena rumor tentang dirinya. Dikatakan bahwa bahkan pelukis terbaik, yang melukis potret Sangguan Yunqing, hanya meletakkan kuasnya sambil meratap setelah hanya membuat sketsa beberapa goresan. Dia bahkan mengatakan bahwa dengan levelnya, dia bahkan tidak bisa menggambarkan seperseribu keindahan Sangguan Yunqing. Dia dikenal sebagai wanita tercantik di ibu kota kekaisaran dan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan di seluruh Daxia, tidak ada wanita yang lebih mulia, keren, dan cantik darinya. Luar biasa dan unik. Hoa, hoa. Pada saat ini, mata Qin Feng tertuju pada wajah Sangguan Yunqing melalui topeng emas. Di balik topengnya, dia mengerutkan kening. Mengapa wanita ini ada di sini? Masih ada hubungan buruk antara dia dan Sangguan Yunqing. Saat itu, ibunya, Qin Ruohuang, menggunakan cincin Qiankun sebagai tanda untuk mengatur pernikahan bayi bagi Qin Feng dan Sangguan Yunqing, putri tertua dari keluarga Sangguan. Namun kemudian, Qin Feng datang berkunjung, tetapi Sangguan Yunqing memecatnya. Dia membenci Qin Feng dari lubuk hatinya, dan bahkan menganggap pernikahan itu memalukan, meninggalkannya seperti sepatu, dan bahkan membuat rencana agar Qin Feng keluar. Hal-hal ini tentu saja menyebabkan Qin Feng tidak puas. Betapapun cantiknya wanita ini, dia tidak tertarik padanya, dan dia tidak pernah berencana untuk menikahinya. Dengan cara ini, keduanya tidak menyukai satu sama lain, dan hubungan mereka menjadi semakin tidak dapat didamaikan. Sangguan Yunqing memutuskan pertunangannya, tetapi Qin Feng tidak terbiasa dan menceraikan istrinya di depan umum, dan pertarungan pun berlangsung lancar. Saya pikir kami akan mengucapkan selamat tinggal pada ibu kota kekaisaran dan tidak pernah bertemu lagi. Tak disangka, wanita ini tiba-tiba datang jauh-jauh ke Shanghai, mendatangi rumahnya, bahkan mengaku sebagai pacarnya di hadapan banyak orang. Mendengus. Qin Feng mendengus dingin di dalam hatinya. Tampaknya wanita ini, Sangguan Yunqing, benar-benar terobsesi dengan dirinya sendiri. Tuan Muda Longman. Meski dia menolakku lewat pintu, aku tetap tidak menyerah. Sangat disayangkan bahwa sampai sekarang, Sangguan Yunqing masih belum mengetahui bahwa Tuan Muda dari Gerbang Naga, yang sangat ia hargai dan kagumi sebenarnya adalah Qin Feng. Kenapa kamu tidak keluar? Semua wanita tertua dari Shanghai dan Hainan di sekitarnya dihadang olehnya. Ketika ditanya tentang latar belakang atau penampilan keluarganya, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi dia hanya bisa mengalah karena frustrasi. Lancang sekali. Tidak jauh dari situ, Jiang Ruolin memandang Sangguan Yunqing dan menghela nafas. Alangkah baiknya jika saya bisa menjadi wanita seperti Sangguan Yunqing. Lihat momentum ini. Hei, benar-benar tak tertandingi saat ini. Lin Qingge tiba-tiba berkata, Sangguan Yunqing. Saya kenal dia. Dia adalah tunangan Qin Feng. Tapi Qin Feng memutuskan pertunangannya. Petik 2 tanda seru. Jiang Ruolin terkejut. Bagaimana mungkin? Hanya karena Qin Feng. Benarkah? Lin Qingge mengangguk dan berkata dengan serius. Qingge, meskipun kecantikan tergantung pada yang melihatnya, kamu melebih-lebihkan. Saya tidak percaya. Jiang Ruolin tidak mempercayainya sama sekali. Di matanya,
Meskipun Qin Feng adalah Panglima Departemen Perang Shanghai, mengingat statusnya, dia jauh dari memenuhi syarat untuk menjilat sepatu gadis cantik seperti Sangguan Yunqing. Seekor katak menceraikan angsa putih. Belum pernah mendengarnya. Ruolin, ayo pergi. Ada banyak orang di sini. Aku khawatir. Petik 2. Lin Qingge mengelus perutnya. Jiang Ruolin mengangguk dan menghela nafas. Hei. Oke, sayangnya. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan Tuan Muda Longman. Petik 2. Segera. Sangguan Yunqing datang ke pintu rumah Du. Memandang Qin Feng yang mengenakan topeng. Miliknya matanya yang indah bagaikan sutra. Dan dia mengembuskan napas rulan. Tuan Muda Longman, kita bertemu lagi. Qin Feng tidak ingin berbicara dengannya. Tetapi wanita ini datang jauh-jauh dari ibu kota kekaisaran untuk menemukan tempat ini di Huhai. Dan dia tidak tahu alasannya. Kalau dipikir-pikir, dia tidak mungkin seperti bidadari di luar sana, kan? Masuk. Qin Feng mengucapkan dua kata dengan ringan dan masuk dengan tangan di belakang punggung. Sangguan Yunqing mengikuti. Dari belakang. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Qin Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Mengapa Anda baru saja berpura-pura menjadi pacar saya? Saya senang. Aku tidak percaya kamu pernah tertarik padaku. Kalau tidak, mengapa kamu menyelamatkanku hari itu di depan Villa Zijin Istana Kekaisaran? Qin Feng menggerakkan bibirnya dan tidak bisa berkata-kata. Jujur saja. Apa yang kamu inginkan dariku? Jika tidak terjadi apa-apa, kamu boleh pergi. Namun, Sangguan Yun sudah terbiasa di pagi hari. Alih-alih marah, dia malah menatapnya dan kemudian mengucapkan kalimat yang mengejutkan. Saya punya berita tentang Kaisar Kegelapan. Bab 331. Kaisar Jahat yang Mengerikan. Apa? Mendengar ini, Qin Feng langsung terkejut. Di balik topeng, keterkejutan muncul di matanya. Kaisar Kegelapan adalah musuh pembunuh ayahnya dan juga menculik saudara perempuannya. Dosa-dosanya sangat besar dan dia penuh dengan kejahatan. Apalagi sempat terjadi konfrontasi di antara keduanya. Pada awalnya, Kaisar Kegelapan mengirim pembunuh nomor 1 dalam daftar gelap, Blood Sura, untuk membunuh Qin Feng. Jika Qin Feng tidak beruntung, dia akan mati. Perseteruan darah, perseteruan hidup dan mati. Dia sudah lama bersumpah bahwa dia akan membalas dendam dan membiarkan Kaisar Kegelapan membayar dengan darahnya. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih ingin aku pergi dengan rahasia ini? Sangguan Yunqing tersenyum menggoda. Dan bahkan ada sedikit kebanggaan yang tak terkatakan di matanya yang arogan. Tampilan ini sungguh menggoda dan menawan. Dia memiliki banyak pelamar. Tetapi para pemuda dan pemudi kaya dari semua lapisan masyarakat di ibu kota kekaisaran, dan bahkan para pangeran di istana yang mengaguminya, belum pernah melihat Dewi sempurna yang mereka pikirkan siang dan malam menunjukkan ekspresi seperti itu. Meskipun Sangguan Yunqing tidak tahu masa lalu seperti apa yang dimiliki Tuan Muda Longman di depannya dengan Kaisar Kegelapan, keduanya memang memiliki dendam. Dia sama. Tapi karena dia membunuh sekelompok pembunuh berdarah dingin di luar negeri, dia menarik niat membunuh Kaisar Kegelapan, dan bahkan mengirim ahli untuk membunuhnya. Situasinya sekarang juga sangat berbahaya. Kita memiliki musuh yang sama. Sekarang, bisakah kita mendiskusikan kerjasama? Petik 2. Di mana Kaisar Kegelapan? Tanya Qin Feng. Sangguan Yunqing menjelaskan dengan santai. Sebelumnya di Shanghai, kemunculan segel Jiulong Chao Tianxi menarik perhatian Kaisar Kegelapan. Dikatakan bahwa segel giok ini adalah tanda dari dinasti tertentu, dan berisi rahasia besar. Petik 2. Oleh karena itu, Kaisar Kegelapan mengirim bawahannya yang cakap, Kaisar Jahat, ke kota Shanghai untuk merebut segel Kekaisaran Kowloon. Kali ini, dia pasti menang. Petik 2. Kaisar Jahat. Mendengar nama ini, Qin Feng mengerutkan kening. Siapa Kaisar Jahat ini? Kamu tidak tahu. Sangguan Yunqing sangat terkejut dengan ketidaktahuan Qin Feng. Namun, dia tetap menjelaskan.
Di dunia bawah tanah barat, ada 10 ahli tabu. Keempatnya adalah setan Lucifer, Dracula darah, Raja Serigala Siberia, dan Kaisar Jahat. Di antara mereka, Kaisar Jahat adalah yang paling menakutkan. Petik 2 titik titik titik. Petik 2. Apakah dia sangat kuat? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Sang Guan Yunqing berkata. Kaisar Jahat telah hidup lebih dari 100 tahun. Dia adalah monster tua yang luar biasa. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia juga memiliki kekhasan yang sangat jahat, kanibalisme. Suatu kali, Kaisar Jahat membantai seluruh kota sendirian. Dengan aliran darah mengalir dan mayat di mana-mana. Selain memakan makanan yang dia minati, membunuh juga merupakan hal favoritnya untuk dilakukan. Lagi pula, si jahat kaisar paling suka mengumpulkan orang-orang kuat. Kepalanya sebagai koleksinya sendiri. Untuk alasan ini, dia sering berkeliling dunia untuk menantang para master seni bela diri itu. Jika dia menang, dia akan memenggal kepala para master itu. Dia berdarah dingin dan kejam, keji. Dia mendengar ini, memakan orang, membunuh, mengumpulkan kepala. Salah satu dari hobi ini bisa disebut kehidupan yang sangat menyimpang. Ketiga keanehan yang digabungkan menjadi satu membuatnya menjadi iblis yang luar biasa. Bahkan Qin Feng, yang berpengetahuan luas, juga terkejut. Dia tidak menyangka pria menjijikkan dan menakutkan seperti itu akan ada di dunia ini. Selain itu, ada hal lain yang membuat Qin Feng sadar akan kesulitannya. Kaisar Jahat adalah sosok yang sangat kuat. Tetapi dia diperlakukan sebagai budak oleh Kaisar Kegelapan, memberi perintah di sekitarnya. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan Kaisar Kegelapan pasti lebih menakutkan daripada Kaisar Jahat. Bahkan jika Qin Feng bertekad dan ingin membalas dendam dari Kaisar Kegelapan, dia tidak boleh gegabah. Karena itu bukan lawan biasa. Titik titik titik. Jadi, saya punya rencana. Saat ini, Sang Guan Yunqing berkata lagi, saya mendengar bahwa segel Cao Tian 9 naga yang muncul di rumah lelang adalah palsu, dan yang asli ada di keluarga Du. Petik 2. Saya pikir, jika gunakan segel Jiulong Cao Tian yang asli sebagai umpan untuk memancing Kaisar Jahat keluar. Jika saatnya tiba, kita akan bertarung berdampingan untuk menghadapinya. Membunuh Kaisar Jahat sama dengan memotong lengan Kaisar Kegelapan. Ini adalah kesempatan bagus. Setelah mendengar saran ini, Qin Feng tetap tenang di permukaan. Tetapi hatinya sedikit terkejut. Dia layak menjadi anggota keluarga Sang Guan. Tanpa diduga, wanita ini berada ribuan mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Dan dia benar-benar mengetahui segalanya tentang Shanghai dan Hainan. Sebelumnya, Dulong menjebaknya dan mengeluarkan segel Cao Tian 9 naga palsu di rumah lelang. Menipunya sebesar 90 miliar. Hari ini, dia datang ke keluarga Du untuk mengambil alih properti itu. Di bagian terdalam dari ruang harta karun keluarga Du, dia menemukan segel Kowloon Cao Tian asli yang ditinggalkan ibunya saat itu. Dan dia sudah mengantonginya. Tuan Muda Longman, bagaimana menurut Anda? Tidak perlu. Tanpa diduga, penolakan dingin Qin Feng muncul dari balik topeng emas. Segel Cao Tian 9 naga adalah milikku. Aku bisa memancing Kaisar Jahat dan membunuhnya. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku belum bergabung dengan kekuatanku. Kamu sama sekali. Ini perlu. Terima kasih atas informasinya. Silakan kembali. Kamu, Guan Yunqing sangat marah ketika dia ditolak dengan dingin. Dia tidak menyangka setelah mendapatkan berita itu, dia akan melakukan perjalanan ribuan mil ke Shanghai dan datang kepadanya secara langsung untuk memberitahunya berita tentang Kaisar Jahat. Yang dia inginkan hanyalah bertarung bersamanya. Di luar dugaan, pria ini justru meninggalkannya setelah mendapat kabar tersebut. Pada saat ini, Sang Guan Yunqing bahkan merasa terhina di dalam hatinya. Seolah-olah dia, putri surga yang terkasih, telah menjadi semacam beban yang menjijikkan. Ini membuatnya cemberut dan tidak bisa menerimanya sama sekali.
Saya tidak akan pergi. Sangguan Yunqing berkata dengan nada tidak senang. Dengan keras kepala, Tuan Muda Longman. Setelah Anda mendapat kabar saya, Anda mengusir saya. Apakah menurut Anda saya akan setuju? Kaisar Kegelapan bukan hanya milik Anda, musuh juga milikku. Masalah ini bukan terserahmu. Petik 2. Oh, Qin Feng mencibir dan melanjutkan. Tapi segel Cao Tian 9 naga ada di tanganku. Kamu tidak bisa mengancamku. Belum tentu begitu. Sangguan Yunqing tidak takut sama sekali. Senyuman licik muncul di bibir halusnya. Jika Anda tidak menyetujui janji saya akan secara terbuka memberitahu seluruh dunia bahwa Anda melanggar saya dan menghina tubuh saya yang tidak bersalah. Sangguan Yunqing. Jika saatnya tiba, keluarga kaya dan bangsawan di ibu kota kekaisaran dan keturunannya dari keluarga kerajaan pasti akan Anda menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan. Itu benar. Anda, Tuan Muda Longman, memang bijaksana dan kuat. Mereka belum tentu lawan Anda. Tapi mudah untuk menghindari mereka dengan tembakan terbuka. Tapi sulit untuk bertahan melawan mereka. Mereka tidak bisa membunuhmu. Jadi itu sudah cukup untuk kamu khawatirkan. Jika kamu tidak percaya, coba saja. Bab 332 Li Qianxia. Apa katamu? Qin Feng tercengang. Tahukah Anda betapa bangganya Sangguan Yunqing? Wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan kultivasi yang kuat. Dia mahir dalam semua jenis musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Kesombongannya berasal dari tulangnya. Dia sok dan sombong. Dia tidak menyangka bahwa Sangguan Yunqing akan mengancamnya dengan ketidakbersalahannya. Dan dia jelas tidak terlihat sedang bercanda. Namun, sungguh konyol untuk berpikir bahwa ketika dia menghadapinya sebagai Qin Feng, dia akan menunjukkan harga dirinya yang tak tertandingi dan memperlakukannya dengan jijik. Namun saat dihadapkan pada identitasnya sebagai Tuan Muda Longman, dia selalu merendahkan sikapnya. Meski pengakuannya ditolak, dia menolak menyerah dan bahkan mengancam tidak bersalah. Sungguh dunia yang berbeda. Mungkinkah wanita ini sangat menyukai Tuan Muda Longman, meskipun dia merendahkan martabat dan wajahnya. Bagaimana sekarang? Apakah kamu setuju atau tidak? Sangguan Yunqing menatap Qin Feng dengan licik, dengan tatapan bangga di matanya, seolah dia mengira dia telah mengendalikan Qin Feng. Hei, Qin Feng menghela nafas dalam hatinya, merasa tidak berdaya. Wanita ini benar. Jika dia benar-benar menyebarkan berita dan mengarang bahwa kepolosannya telah dinodai olehnya, maka dia akan mendapat banyak masalah. Sangguan Yunqing memiliki terlalu banyak pengagum, pelamar, dan penjilat. Tak terhitung jumlahnya. Seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai. Di antara mereka, tidak hanya ada banyak keluarga kaya dari ibu kota kekaisaran, tetapi juga bangsawan Tianhuang. Banyak keluarga kerajaan dan anak-anak mereka menganggapnya sebagai dewi yang sempurna. Jika berita ini tersebar, pasti anjing-anjing yang menjilati itu akan sangat marah. Mengapa mereka tidak datang untuk memperjuangkan diri mereka sendiri? Bahkan jika kultivasinya kuat, dia masih tidak bisa menahan pelecehan terus-menerus dari orang-orang seperti lalat. Memikirkan hal itu membuatnya pusing. Oke. Aku berjanji padamu. Dalam keputusasaan, Qin Feng hanya bisa mengangguk. Harus dikatakan bahwa tindakan Sangguan Yunqing tidak menimbulkan banyak kerusakan, tetapi dapat membuat orang menjadi sangat kesal. Hebat. Senyuman Sangguan Yunqing menjadi semakin licik, seperti rubah kecil dingin yang berhasil. Tuan Muda Longman, jika Anda cukup bijaksana, maka itu kesepakatan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan gioknya dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Qin Feng, mengaitkan jari kelingkingnya dengannya. Tangan giok hijau itu halus dan lembut, yang membuat pikiran orang mengembara, dan perhatian Qin Feng juga sedikit terganggu. Saya menantikan kerjasama ini. Selamat tinggal. Qin Feng menghela nafas lagi.
Meskipun dia tidak ingin berinteraksi lagi dengan Sangguan Yunqing, dia juga tidak ingin bertarung bersamanya. Bisa dibilang kali ini berita tentang kaisar jahat di bawah kaisar kegelapan dibawakan olehnya. Itu saja. Mari bekerja sama, Tuan Muda. Ini tidak baik. Pada saat ini, Zhu Xiaojun bergegas untuk melaporkan. Semua saudara yang kami atur di Jiang Manor tidak dapat dihubungi. Saya menelepon Nona Lin, tetapi saya tidak dapat tersambung sama sekali. Nona Lin mungkin dalam bahaya. Apa? Qin Feng terkejut saat mendengar ini. Sebelumnya, dia melihat Lin Qingge dan Jiang Ruolin di luar keluarga Du. Merasakan ada yang tidak beres. Qin Feng segera menelepon Lin Qingge di ponselnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Pikirkan, hati Qin Feng mencelos. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan tanpa sadar memiliki firasat buruk yang kuat. Sekarang, dia telah menghancurkan keluarga Du dan lebih unggul dari keluarga emas. Tapi siapakah Raja Shanghai dan Hai Hai yang sebenarnya? Ini sangat berani. Memikirkan hal ini, Qin Feng menjadi sangat marah. Dia menyerahkan semua urusan keluarga Du kepada Zhu Xiaojun. Dan kemudian segera pergi ke rumah keluarga Jiang. Tanpa henti sepanjang jalan. Sekarang, Qingge sedang mengandung anaknya. Ini adalah saat di mana dia rapuh dan harus sangat berhati-hati. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Qin Feng diam-diam bersumpah bahwa tidak peduli siapa yang berani menyakiti Qingge, dia akan membuat orang lain membayar harga dengan nyawanya. Dan mereka semua akan berlumuran darah tanpa ampun. Tapi yang tidak diketahui Qin Feng adalah 10 menit yang lalu. Lin Qingge dan Jiang Ruolin meninggalkan gerbang keluarga Du dan langsung kembali ke villa keluarga Jiang. Namun tidak lama kemudian, seorang pemuda berbaju biru dengan niat membunuh yang mengejutkan mengikutinya ke pintu rumah keluarga Jiang. Dia memiliki penampilan yang tampan dan temperamen yang luar biasa. Tidak seperti siapapun di dunia fana. Tapi ada tatapan arogan dan mematikan di matanya. Tapi dia memiliki niat jahat. Bahkan dalam jarak yang jauh, hal itu membawa aura jahat dan paksaan yang kuat. Mengawasinya berjalan menuju gerbang keluarga Jiang selangkah demi selangkah. Berhenti. Tiba-tiba, para elit gerbang naga yang bersembunyi di kegelapan untuk perlindungan muncul satu demi satu. Mereka menghunus pedang, menatap pemuda berbaju biru itu, dan berteriak kasar dengan nada tidak ramah. Tempat ini bukan untuk dimasuki oleh para pemalas, jadi cepatlah mundur. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Petik 2. Menghadapi lebih dari 10 elit seni bela diri Longmen ini, pemuda berbaju biru mendengus dingin, dengan rasa jijik di matanya. Seorang pejuang di dunia sekuler tidak lebih dari sekelompok semut. Hanya, kamu yang layak menghentikanku. Dan tiba-tiba, seperti kilat, dia menjulurkan tangannya dari lengan bajunya yang panjang. Keberuntungan sungguh mengejutkan. Tembakan yang kuat. Bum, bum, bum. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Lebih dari 10 murid elit Sekte Naga semuanya berubah menjadi kabut darah di bawah telapak tangannya yang menakutkan. Dan tidak ada tulang yang tersisa dari semuanya. Anda harus tahu bahwa lebih dari 10 elit ini berada di puncak kekuatan Anjin. Pemimpin di antara mereka masih merupakan master level awal. Tapi pemuda misterius berbaju biru ini, hanya dengan satu telapak tangan, menghancurkan semua orang dalam sekejap dan mengubah mereka menjadi kabut darah. Metode yang sangat mengejutkan, terlalu kejam, terlalu kuat, kejam dan bengis. Orang biasa bahkan tidak bisa membayangkannya. Pemuda berbaju biru membuang muka dengan dingin. Dan dengan momentum yang luar biasa, dia menerobos ke pintu keluarga Jiang dengan anggun. Apa yang terjadi? Jiang Ruolin yang mendengar keributan itu, dan Lin Qingge keluar untuk memeriksa situasinya. Siapa kamu? Ini rumah pribadi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jiang Ruolin sangat tidak puas dan langsung dimarahi.
Dengarkan. Pemuda berbaju biru menatap kedua gadis itu dan berkata dengan bangga, "Nama saya Li Qiansha. Saya berasal dari keluarga Li dari 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno. Hari ini, saya datang untuk melihat bocah itu Qin Feng." Apa? Mendengar pemuda berbaju biru mengumumkan status keluarganya, Jiang Ruolin tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya. Dunia seni bela diri kuno. Itulah sumber seni bela diri Daxia. Lin Qingge juga menjadi gugup dan bertanya dengan ragu-ragu. "Tuan Li, untuk apa Anda mencari Qin Feng?" Li Qiansha mendengus dingin dan berkata dengan nada dingin. "Anak itu Qin Feng. Saya berhutang padamu, dia mencuri sesuatu dariku. Hari ini, aku di sini untuk menagih utangnya." Petik 2. Jika kamu tahu apa yang terjadi, segera beritahu aku. Di mana Qin Feng sekarang?